Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coachee bersama kami. Saya Angga Yuni Pratama dari SMK Negeri 2 Songgong. Saya Winarno dari SMA Negeri 1 Tanjung. Dan saya Kusuma Puspitasari dari SMP Negeri 1 Jatibarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Angga? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, terus senang mendengarnya Pak Angga. Pak Angga, pada kesempatan ini kita akan melakukan praktek coaching terkait untuk supervisi akademik. Beberapa yang perlu diperhatikan pada tahapan coaching ini. Yang pertama yaitu tahapan pra-observasi. Pada tahapan ini kita akan mendiskusikan atau saya akan menanyakan beberapa kompetensi dan indikator yang akan dikembangkan oleh Pak Angga saat melakukan coaching. Yang kedua adalah tahapan observasi. Pada tahapan observasi ini saya akan mengamati kegiatan coaching Pak Angga sebagai coach. Dan yang ketiga tahapan yang terakhir yaitu pasca observasi. Pada tahapan ini saya akan mengajak untuk merefleksikan terkait dengan kegiatan coaching, terus apa yang sudah dikembangkan oleh Pak Angga selaku coach dan apa yang akan dikembangkan pada coaching selanjutnya. Oke, Pak Angga, oke? Nah, mari kita diskusikan rubrik penilaian pada pra observasi ini guna untuk melihat sudahkah sesuai atau belum dengan alur kita. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Mari kita mendiskusikan penilaian terkait dengan pelaksanaan coaching nanti. Tujuannya adalah untuk melihat sudahkah sesuai atau belum dengan alur kita. Beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, Pak Angga, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Pak Angga, mari kita mendiskusikan terkait rubrik penilaian yang akan digunakan pada saat Pak Angga coaching ya. Tujuannya untuk melihat sudah sesuai atau belum dengan alur kita. Nah, diantaranya terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee, bagaimana respon coachee, terus percakapan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Oke, Pak Angga. Mohon izin saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan pada pelaksanaan kegiatan observasi ini. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Angga saat melakukan coaching? Untuk kompetensi ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu ada 3 Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, mantap Pak Angga. Berarti 3 kompetensi tersebut akan Pak Angga kembangkan ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu, sekiranya kompetensi mana yang akan Pak Angga ajukan secara spesifik? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik, yaitu saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif. Dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, mantap, luar biasa Pak Angga. Jadi Pak Angga akan lebih menspesifikasikan
pada keterampilan atau kompetensi mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke. Indikator ketercapaian dan tujuan coaching yang diinginkan oleh Pak Angga dari coaching apa saja ya? Untuk saya sih, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya, Pak. Oke. Jadi tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya, seperti itu, Pak. Oke, sip. Nah, lalu tujuan coachingnya apa Pak Angga? Tujuannya itu ya mendapatkan solusi itu permasalahan tadi, Pak. Oke, mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dialami. Iya. Oke, Iya. Oke, Pak Angga. Baik, kegiatan observasi ini kita akhiri di sini dulu ya. Iya. Silakan Pak Angga melakukan coaching. Baik, Pak. Baik. Assalamualaikum, Bu Kusuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Bagaimana kabarnya ini, Bu Kusuma? Baik Pak, bagaimana kabarnya Pak Angga juga? Alhamdulillah baik juga. Sepertinya dilihat-lihat Ibu lagi ada permasalahan. Coba cerita. Iya betul Pak Angga. Ini ada sedikit kendala Pak Angga terkait proses pembelajaran yang sepertinya agak terganggu begitu ya Pak Angga. Terganggu seperti apa gitu? Iya, ini sedikit cerita tentang kendala kebijakan Pak Angga. Jadi di sekolah saya itu memiliki kebijakan di mana wali kelas Pak Angga itu membersamai peserta didik itu setiap periode. Jadi teknisnya saya sendiri sebagai wali kelas, saat ini saya wali kelas 8 Pak Angga. Tapi anak didik yang saya ajar saat ini adalah anak didik di mana 1 tahun yang lalu juga bersama saya. Sehingga di kelas 7A dulu bersama saya, ini tahun kedua 8A juga bersama saya, begitu Pak Angga. Dan ini menurut saya sesuatu yang yang tidak sejalan dengan ide saya, begitu Pak Angga. Oh begitu. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Dan setelah diskusi ini kita laksanakan, apa yang harus mengharapkan? Ya, saya berharap ada solusi dari permasalahan saya ya Pak Angga, sehingga nanti kedepannya dalam proses pembimbingan, pembelajaran tidak ada kendala lagi, begitu Pak Angga. Apa yang menjadi alasan Bu Kusuma tidak sepakat atau tidak sejalan dengan kebijakan sekolah tersebut, Bu? Iya, jadi kebijakan ini sepertinya agak kurang adil ya terhadap perkembangan mereka Pak Angga, karena saya sendiri melihat bahwa ketika saya mendampingi secara terus-menerus, bukan berarti pembelajaran itu sukses, justru mereka itu tidak mau berubah gitu Pak. Tidak ada perubahan yang signifikan terkait egonya, kemudian kemandiriannya terutama begitu Pak. Sehingga ini justru malah menghambat pembelajaran itu sendiri, begitu Pak Angga. Assalamualaikum Bu Kusuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Angga. Bagaimana kabarnya nih Bu Kusuma? Baik Pak Angga, alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Angga juga? Alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah, ya. Sepertinya dilihat-lihat Ibu lagi ada permasalahan. Boleh saya tahu Bu, itu ada apa? Iya, betul Pak. Ini saya agak sedikit masalah nih Pak terkait kendala pembelajaran di kelas Pak, khususnya dalam menumbuh kembangkan kepribadian anak Pak, peserta didik ya. Oh begitu. Apa yang ada atau yang bisa saya bantu, dan setelah diskusi ini apa yang Bu Kusuma harapkan? Ya, saya berharap dengan diskusi bersama Pak Angga ini nanti saya menemukan solusi Pak, khususnya dalam memperbaiki teknis cara belajar, cara mengajar ya, sehingga masalah saya ini akan menemukan solusinya, begitu Pak Angga. Oh begitu. Coba Bu Kusuma ceritakan masalahnya itu apa? Iya, jadi terkait kebijakan sekolah Pak Angga. Jadi ada kebijakan di mana saya tidak sepakat dengan kebijakan ini. Tentunya sebagai tugas saya, berkaitan dengan tugas saya sebagai wali kelas Pak Angga. Jadi sistem di sekolah saya ini wali kelas itu akan mengikuti peserta didik, begitu ya. Jadi ini kebetulan tahun kedua saya Pak Angga menjadi wali kelas peserta didik yang sama ketika saya menjadi wali kelas 7-nya Pak. Nah ini masalah saya, begitu Pak Angga. Apa yang menjadi alasan Ibu, tapi kan tidak sepakat, apa yang menjadi alasan Ibu tidak sepakat dengan kebijakan sekolah tersebut? Jadi setelah 2 tahun ini saya melihat
perkembangan anak itu tidak signifikan, Pak, tidak sejalan dengan proses tumbuh kembang. Di sini ada tentang kekurangannya tentang kemandirian gitu ya, kemudian karakter, ego, ini tidak ada perubahan yang signifikan sehingga ini tentunya menghambat gitu Pak dalam pembelajaran. Apakah Ibu bisa membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, Bu? Tentu Pak, jadi di tahun kedua ini tidak ada perubahan gitu, masih sama ketika saya melihat mereka masuk setelah dari sekolah dasar Pak Angga. Maksudnya itu masih sama seperti apa gitu? Masih sama di sini, maksudnya karakternya Pak Angga, jadi masih egonya masih tinggi, kemudian kemandiriannya masih kurang. Nah ini sesuatu yang sangat disayangkan begitu Pak Angga. Berarti cukup banyak nih Bu. Iya begitu. Bisa Ibu ceritakan tentang kekurangannya itu Bu? Iya, jadi masalahnya ini ketika dalam tugas ya, ketika ada kegiatan sekolah dengan kekurangan karakter ini mereka belum bisa secara mandiri berjalan sendiri. Mereka masih harus menunggu saya Pak sebagai wali kelas begitu. Ini menunggu Ibu gitu. Iya betul. Bagaimana kekurangannya mereka pada poin kesadaran diri Bu? Pada tugas ini, misalkan ada pembagian tugas terkait class mapping, contohnya ya Pak, ya mereka tidak akan pernah menghasilkan keputusan. Misalkan pada lomba-lomba tertentu, mereka tidak bisa menentukan siapa yang mengikuti kegiatan ini atau yang itu begitu. Jadi ya memang akhirnya akan stagnan gitu Pak, berhenti tanpa wali kelas gitu. Lalu bagaimana Ibu mengambil keputusan agar mereka dapat berpartisipasi pada kegiatan sekolah tersebut? Iya, sementara ini yang sudah saya lakukan ya, meskipun kebijakan ini tidak sejalan dengan saya begitu Pak, tapi saya yakin ini kebijakan yang tentu yang terbaik ya, karena di sekolah itu kan tidak hanya saya sebagai wali kelas ya, tapi banyak, sehingga sementara ini ya saya yang mengalah begitu Pak untuk terus melakukan pembimbingan secara langsung di kelas saya sendiri begitu Pak. Tadi kan Ibu bilang belum sepakat ya dengan kebijakan sekolah. Mungkin Bu Kusuma bisa mencari solusi dari masalah ini sehingga tupoksi sebagai wali kelas itu bisa terpenuhi. Ya, sementara ini saya terus bekerja sama Pak dengan wali murid begitu ya. Kebetulan saya sendiri punya grup wali murid gitu ya. Tidak hanya dengan peserta didiknya saja atau anak-anak saya sendiri, tapi juga dengan orang tua. Sehingga tidak hanya di sekolah saja ketika saya berusaha untuk meningkatkan kemandirian mereka, tapi juga dengan orang tua di rumah begitu Pak, kerjasama begitu. Setelah itu hasilnya seperti apa Bu? Ya, sementara ini alhamdulillah tetap berjalan dengan baik. Ada hasil yang lumayan meningkat begitu ya, karena memang proses pembelajaran itu kan sebenarnya tidak berhenti di sekolah saja ya Pak, tapi juga dilanjutkan di rumah, tentunya dengan orang tua begitu Pak. Ya benar, langkah yang Bu Kusuma ambil sudah tepat, saya setuju itu. Setelah Ibu menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri dengan berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid, menurut Ibu bagaimana kompetensi Ibu ke depannya agar anak-anak tumbuh dengan baik? Saya akan terus memotivasi diri Pak untuk senantiasa melakukan pembimbingan lebih lanjut ya. Tadi juga dengan orang tua, juga dengan peserta didik, khususnya ketika dalam pembelajaran atau pada saat saya masuk ke kelas begitu Pak. Keren sekali Bu Kusuma. Bu Kusuma pasti bisa melakukannya. Sukses selalu Ibu. Iya Pak, terima kasih Pak Angga. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Angga, luar biasa sudah melakukan coaching barusan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa saja yang telah dilakukan Pak Angga selama proses coaching tadi? Tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Pak. Jadi dengan menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, terus kemudian rencana aksi, yang terakhir tadi tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari diri coach sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, mantap Pak Angga. Lalu bagaimana setelah Pak Angga melakukan performa tadi, merasakan apa? Tentunya perasaan yang luar biasa gitu Pak. Jadi saya merasa ya luar biasa, saya dapat membantu coach untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggali potensi kunci secara maksimal gitu aja.
Oke ya, Oke, ulangi lagi. ulangi. Oke Pak Angga, bagaimana setelah Pak Angga melakukan performa tadi? Nah, tentunya saya merasa sangat bahagia. Jadi saya juga merasa luar biasa bisa membantu permasalahan dari Koji, dan sehingga potensi dari diri Koji itu bisa muncul. Oke, mantap, luar biasa Pak Angga. Izin saya menyampaikan hasil observasi pengamatan yang sudah saya lakukan tadi saat Pak Angga melakukan coaching. Setelah saya melakukan observasi, saya sudah melihat coaching sudah berjalan dengan baik, proses alur sudah sesuai dengan alur kita, mulai dari mengidentifikasi, menggali ide terkait dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coaching. Sudah menggali informasi detail tentang coaching dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan, sehingga coaching sudah menemukan solusi dengan permasalahannya, dan coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi coaching secara maksimal. Oke Pak Angga, bagaimana pendapat Pak Angga setelah mendengarkan hasil observasi dari saya ini? Bagaimana pendapatnya? Pokoknya terima kasih atas informasi dan sebagainya lah ya. Misalkan ya terima kasih Pak atas umpan balik informasi dan atas observasinya. Mudah-mudahan ini memotivasi semangat saya bla bla bla. Oke, ulangi lagi ya. Oke. Boleh tidak Pak? Apa dari ini? Dan oke, luar biasa itu ya. Oke, bagus, luar biasa Pak Angga yang sudah dilakukan saat coaching. Jadi saya menyampaikan hasil observasi atau pengamatan saya pada saat Pak Angga melakukan coaching. Setelah saya mengamati proses coaching sudah berjalan dengan baik, proses sudah sesuai dengan alur kita. Pak Angga juga sudah menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan pada Koji, sehingga Koji sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya, dan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Koji. Ya, kira-kira bagaimana pendapat Pak Angga setelah mendengarkan hasil observasi ini? Untuk itu nih, saya mengucapkan terima kasih ya Pak atas umpan balik yang Bapak berikan kepada saya. Untuk itu saya lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan coaching ini supaya lebih baik lagi. Oke, mantap Pak Angga. Nah, kalau demikian, kompetensi apa yang ingin Pak Angga kembangkan lagi berdasarkan hasil yang coaching yang dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami atau memahami lebih lanjut lagi tentang alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching nanti selanjutnya ya Pak berjalan lebih baik lagi, begitu Pak. Mungkin yang terbayang oleh Pak Angga terkait dengan menggali kompetensi itu, diskusi apa yang Pak Angga sudah terlintas dalam pikiran? Mungkin diskusi dengan rekan sejawat Pak. Jadi saya ingin menambah pengetahuan saya dengan kolaborasi dengan rekan sejawat, baik dengan sesama rekan guru ataupun dengan pihak kepala sekolah. Oke, sudah bagus Pak Angga. Jadi Pak Angga sudah melibatkan teman sejawat dengan berkoordinasi juga dengan kepala sekolah. Kalau boleh tahu, bantuan-bantuan pihak lain siapa lagi yang Pak Angga butuhkan untuk mengembangkan keterampilan kompetensi tersebut? Selain tadi itu berarti nggak Pak, cuma tadi setelah
seperti yang sudah saya sampaikan, mungkin saya nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berkoordinasi lanjut dengan kepala sekolah. Oke, kapan ya itu akan dilaksanakan oleh Pak Angga? Tentunya secepatnya nih Pak, supaya kompetensi coaching saya lebih meningkat lagi. Oke, mantap, luar biasa Pak Angga. Proses coachingnya dan semangatnya yang membara. Izin saya menyampaikan kesimpulan atas supervisi observasi kali ini. Dari kegiatan supervisi yang kita lakukan, saya mendapatkan kesimpulan hasil pengamatan saya terkait dengan percakapan coaching Pak Angga yang sudah Pak Angga lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menggunakan alur tirta dengan baik, runtut, dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dan meningkatkan keterampilan coaching selanjutnya. Terima kasih nih Pak. Oke, itu kesimpulan dari saya. Semoga Pak Angga tetap semangat. Kemudian observasi yang kita lakukan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya bagi Pak Angga dan bagi saya pribadi. Kita akhiri kegiatan supervisi kali ini, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.